Yang terhormat Bapak Dan Ramil 1704-02 Bade atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Sektor Bade atau yang mewakili. Dan yang terhormat Bapak Komandan Kompi Batalion D pelopor atau yang mewakili. Yang terhormat Komandan Pos TNI Angkatan Laut, yang terhormat Komandan Pos Simbisa, dan yang terhormat dan saya kasihi orang tua wali siswa yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini, dan kita sama-sama sebentar lagi mendengar hasil yang diperoleh oleh anak-anak. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat kasih dan kebesarannya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Untuk itu saya ucapkan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom untuk kita semua. Shalom. Perlu saya sampaikan bahwa peserta ujian tahun ini berjumlah 119 siswa, 115 siswa yang terdaftar sebagai peserta ujian, kemudian yang lolos 100 berapa? Yang tidak lolos 109, 9 orang, yang lolos 106 orang. Hasil yang anak-anak kita peroleh ini Bapak Ibu, itu sudah jelas kita semua tahu bahwa melalui proses yang bisa dikatakan cukup panjang, dan proses itu tentunya membutuhkan peran serta orang tua, guru, dan anak itu sendiri. Jadi nanti sebentar hasil yang akan Bapak Ibu orang tua wali siswa terima, itulah merupakan hasil yang selama ini anak-anak kita itu tempuh di sini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Kita berjumpa di tempat ini khusus untuk Bapak Ibu orang tua wali siswa. Itu biasanya awal anak itu diantar oleh Bapak Ibu orang tua siswa ke sini saat mulai dia mendaftar di sekolah ini. Kemudian saat penerimaan rapot, kemudian terakhir saat ini. Padahal kalau kita melihat proses itu sebenarnya, setelah anak itu dibawa ke sini masuk kelas 7, otomatis dalam proses selama dia menempuh pendidikan di kelas 7 itu ada hal-hal yang menyangkut anak-anak ini yang perlu kita sampaikan kepada orang tua, sehingga biasanya setiap wali kelas membuat surat panggilan kepada orang tua untuk sama-sama kita duduk dan bicara menyangkut perkembangan anak-anak kita. Tetapi pada kenyataannya, biasanya kita bertemu pada saat-saat seperti ini saja. Bukan berarti bahwa semua orang tua seperti itu, tidak. Tetapi ini saya perlu sampaikan untuk anak-anak yang selama mereka ada di sini, persoalan yang dihadapi mereka yang perlu kami sampaikan kepada orang tua dalam bentuk surat panggilan tidak direspon oleh orang tua. Ya, mungkin persoalan jarak tempat tinggal orang tua, yang sebagian ada yang masih tinggal di kampung, ada yang di sini dititip oleh orang tua kepada wali. Walaupun wali juga kadang tidak datang untuk memenuhi panggilan itu, sehingga tidak tahu anak ini punya perkembangan di sekolah itu seperti apa. Nanti setelah
akhir tahun pelajaran, ketika anak itu dinyatakan tinggal kelas, baru ada komplain dari orang tua. Kenapa saya punya anak tinggal kelas? Padahal selama ini saya tahu dia ke sekolah. Nah, kenapa saat diberikan surat panggilan orang tua tidak respon? Akhirnya timbul pertanyaan seperti tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kita punya anak-anak ini sebagian besar itu dari kampung, yang ada yang jarak dekat, ada yang jarak cukup jauh, sehingga banyak kendala yang dihadapi oleh mereka. Kalau sekolah ini mau berlakukan aturan yang sebenarnya, ya banyak kita punya anak-anak ini rugi seperti itu. Dan paling terakhirnya kita mematikan masa depan mereka. Pertama misalnya soal tempat tinggal, makan minum, pergaulan bebas, itu menjadi masalah, sehingga mereka terkadang kadang sampai 1 semester pun mungkin kehadiran di sekolah itu hanya 2-3 bulan, 1 bulan, bahkan ada yang sampai saat ujian semester baru datang hadir di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saya biasa tanya sama anak-anak dengan berbagai alasan dan berbagai fakta, bahwa biasa saya tanya kenapa tidak datang. Ibu, kita sering lapar. Terus sampai berapa lama? 7 sampai 2 minggu, 7 hari sampai 2 minggu kita tidak makan. Terus kamu makan apa? Kita biasa rebus itu daun-daun sayur-sayur yang ada di situ, kita makan. Ini tanggung jawab orang tua. Seperti itu. Yang saya katakan bahwa anak dibawa ke sini bukan dibuang tinggal di situ terus orang tua pulang ke kampung tidak pikirkan anak di sini. Ada anak yang secara inisiatif sendiri tidak masuk sekolah karena pergi bantu orang kerja. Itu fakta kenyataan di sini seperti itu Bapak Ibu. Bersyukur yang orang tua ada di sini. Jadi kalau seandainya kami panggil, kalau bisalah luangkan waktu sebentar, atau mungkin wali siswa mungkin sampaikan ke kampung kalau dia masih punya orang tua kandung, supaya orang tua bisa tahu kondisi anaknya seperti itu. Itu satu model. Satu model lagi, anak pulang ke kampung orang tua tidak sampaikan. Berbulan-bulan di sana, ketika ujian bawa datang. Aduh, saya punya anak begini. Jadi mulai cerita yang saya mau bilang, dari cerita dongeng rakyat sampai semua cerita disampaikan supaya kita bisa memaklumi untuk anak itu bisa ikut ujian. Padahal kita tahu bahwa ujian itu merupakan ujung dari proses. Anak harus ikut proses baru bisa ikut ujian. Tetapi sudah menjadi kebudayaan di sini bahwa anak datang di sekolah itu tunggu ujian saja, kebanyakan seperti itu. Sehingga kalau keseharian kita hanya lihat anak-anak yang itu saja. Nanti kalau ujian full, bahkan ada yang tidak dapat tempat. Setelah selesai ujian, tetap tinggal anak-anak yang setiap hari ada itu saja. Yang datang untuk ujian sudah tidak ada. Seperti itu. Nah sekarang ini saya tidak tahu kesalahannya ada di mana. Kita tidak bisa saling menyalahkan. Tetapi mari kita koreksi kita punya diri sendiri. Sebenarnya anak seperti ini apa? Persoalannya apa? Kemudian budaya seperti ini Bapak Ibu. Budaya instan itu, mungkin pengaruh budaya instan. Tidak sekolah, naik kelas. Tidak sekolah, ikut ujian, lulus. Budaya seperti ini sudah mendarah daging dan sudah ada dari dasar. Sehingga nanti sampai ke SMA pun budaya seperti itu masih ada. Dalam proses sekolah anak sedikit, tetapi saat ujian semua banyak. Begitu. Sampai ujian sudah kelas 9 semester 2 tidak pernah hadir. Tetapi saat 1 minggu menjelang ujian akhir hadir. Seperti itu. Ini realita yang terjadi. Tapi bukan semua, ada sebagian anak
yang ikut proses dengan baik. Atau ada datang karena ada bantuan PIP atau uang bantuan kemarin di kantor pos, full semua hadir. Setelah selesai pulang. Seperti itu kenyataannya Bapak Ibu. Jadi ini dasarnya seperti ini. Kita punya budaya menggampangkan segala sesuatu. Itu yang memicu sehingga anak ini terbawa sampai kepada proses pendidikan, bahwa tidak usah sekolah juga kita naik kelas. Jadi istilahnya tidak tanpa pengorbanan hasil bisa ada. Budaya seperti ini yang harus kita hilangkan. Sehingga anak tuh datang ke sekolah tahu bahwa sekolah ini merupakan kebutuhan saya. Bukan ikut rame. Sekedar ikut rame. Dan ini kita sebagai orang tua nih, kita harus mendukung anak itu. Bukan hanya sekedar antar, terus kasih tinggal, nanti terima rapot, datang, kasih tinggal lagi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu orang tua wali siswa. Jadi artinya pesan saya untuk Bapak Ibu, baiknya kita kawal anak ini punya proses. Anak ini masa depan. Masa depan, orang bilang masa depan bangsa. Tulang punggung negara ini, generasi muda ini, yang kita persiapkan untuk melanjutkan ini. Tapi kalau dalam prosesnya kita persiapkan dengan model instan, budaya instan, tanpa kerja bisa ada uang, tanpa sekolah bisa naik kelas, itu tidak akan mungkin terwujud. Kita persiapkan generasi yang betul-betul siap untuk mengemban tugasnya nanti ketika tiba saatnya itu Bapak Ibu. Seperti itu. Dan ada juga anak-anak yang ikut proses punya prestasi yang bagus, ya bisa disekolahkan. Ya kami ada kirim beberapa anak untuk ikut program dari pemerintah daerah dinas pendidikan untuk sekolahkan anak-anak putra asli yang punya prestasi untuk disekolahkan ke Bali, Jawa, dan Manado. Dan ada beberapa anak di kita yang ikut program tersebut. Jadi seperti itu. Dan mereka yang saya katakan berprestasi, yang jelas, yang setiap hari mengikuti proses dengan baik. Nah proses itu ya setiap hari hadir di sekolah, mengikuti proses pembelajaran setiap hari sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk kasus kami di sini, masih ada siswa yang kelas 7, kelas 8 yang sampai sekarang baca tulis juga tidak bagus. Seperti itu. Nanti kita salahkan SD bilang kenapa mau terima. Mau terima sudah punya ijazah ini. Anak punya ijazah ini. Terus kita mau tolak bagaimana? Dasar untuk kita tolak kalau tidak punya ijazah dulu. Seperti itu. Terus kita komplain ke dinas. Dinas bilang, ya Bapak Ibu Guru kamu punya tugas itu. Terima saja. Itu tugas kamu. Kalau guru di SMP ambil tugas bikin menulis membaca. Terus kita punya tugas untuk mengajar bidang studi yang harus kita hebat. Siapa yang lakukan itu? Kalau kita mau buang-buang salah. Seperti itu. Jadi ya mau tidak mau terpaksa kami yang di SMP harus bagaimana supaya anak itu dia bisa baca. Dan tetap kita membesarkan hatinya bahwa bukan karena kondisimu seperti ini kita akan keluarkan atau apa tidak. Kau tetap di sini dan harus ikut belajar baca supaya kau bisa tahu baca dan tulis dengan baik. Sampai detik ini masih ada seperti itu Bapak Ibu. Ini fakta. Dan tidak mungkin kita mau tolak. Dari dinas bilang SMP tetap harus terima. Buta huruf terima. Itu dong sebuah ijazah. Dan itu masih ada di sini. Seperti itu.
Jadi itu mungkin gambaran sedikit dari kondisi pendidikan yang ada di Kabupaten Mapi. Makanya saya bisa katakan bahwa tidak usah kita buat kalimat ajakan, slogan yang hebat-hebat. Yang kita perlu tuh kerja, tindakan apa yang kita buat. Ya itu peran serta orang tua, guru, anak, dan masyarakat. Seperti itu. Tapi untuk saat seperti ini ya paling depan itu orang tua dan guru serta anak itu sendiri. Jangan setelah dia tamat dari sini mungkin ada yang pergi melanjut ke Merauke, ada yang mungkin lanjut keluar dari Papua. Terus ketika dia dengan pengetahuan yang begitu saja bersaing dengan anak-anak yang di luar, apa itu kita tidak mempermalukan anak itu secara tidak langsung? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk kita mengantar anak ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang santai. Bawa ke sekolah cukup, kasih seragam selesai. Tidak seperti itu. Tetapi terakhir saya perlu garis bawahi bahwa bagus, tidak, baik, buruk itu siswa kami. Tetap kami terima, tetap kami gembleng untuk bisa menjadi baik, khusus untuk mereka yang bermasalah. Tetapi tanpa bantuan orang tua itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini saya katakan ini di penghujung, mereka berada di sini. Jadi mungkin kalau orang bilang untuk apa sampaikan barang ini di akhir, mungkin mesti di awal. Tetapi kan anak-anak punya masa depan bukan akhir di sini saja. Mereka masih melanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sehingga mungkin kata-kata kalimat yang saya sampaikan ini itu menjadi motivasi, menjadi perubahan untuk mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi pendidikan ini harus mengikuti proses dengan baik, dan peran serta orang tua, guru itu sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan serta kualitas anak didik. Jadi persoalan bukan selembar kertas yang kita bilang ijazah itu. Kertas itu sebentar angin tiup hilang, terbakar habis. Pengetahuan yang tinggal di anak punya otak, ingatan itu dibawa sampai mati. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kita harus garis bawahi bahwa anak ini hadir di dunia ini karena siapa? Itu tanggung jawab kita. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan itu bukan saya menghakimi, mengoreksi, tetapi saya berbicara ini dalam posisi kita sebagai orang tua. Bapak Ibu orang tua di rumah kami, Bapak Ibu guru, orang tua di sekolah. Seperti itu. Dan tidak ada orang tua yang anak bagus dia ambil, anak tidak bagus dia buang. Dia akan berusaha bina untuk anak yang bermasalah itu menjadi anak yang baik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti setelah ini Bapak Ibu akan terima hasil yang diperoleh oleh anak-anak kita. Apapun hasilnya, ya itulah. Dan saya harap ke depan Bapak Ibu bisa mendampingi anak lebih baik lagi. Terutama dalam hal keseharian mereka di rumah, terus kehadiran mereka di sekolah, dan apapun yang menyangkut mereka di sekolah kelak nanti yang berkaitan dengan mereka. Kalau sekolah membutuhkan kehadiran Bapak Ibu di sekolah, datanglah seperti itu. Karena itu anak Bapak Ibu. Itu saja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kalau ada kata kalimat yang kurang berkenan, saya dari tempat ini minta maaf. Dan pada dasarnya itu bukan maksud saya untuk menyinggung atau apa sama Bapak Ibu. Saya bicara berdasarkan kenyataan persoalan yang kita hadapi selama sama-sama kita mendidik anak-anak kita ini
selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun di sekolah ini. Itu saja Bapak Ibu, kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.